Mikul dhuwur mendem jero. Hidup Jokowi! Itulah pidato Presiden Prabowo dalam hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17. Di SICC pada tanggal 15 Februari 2025, pemicu keributan dari oknum yang tidak menyukai persahabatan beliau dengan Bapak Joko Widodo. Oknum ini berasal dari eksternal maupun internal pemerintahan Kabinet Merah Putih yang tidak menyukai akan kebijakan beliau, dengan melobi wartawan, media elektronik, hingga mahasiswa, untuk membuat kekacauan dan chaos atas kepemimpinan beliau dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Seperti yang diberitakan semua media elektronik kemarin, ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi Maraton Indonesia Gelap selama 3 hari, dari 17 sampai 19 Februari 2025. Aksi ini digerakkan oleh BMSI, atau BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, dengan membawa beberapa tuntutan utama. Yang pertama, mereka menolak Inpres nomor 1 2025 yang dinilai merugikan rakyat, katanya. Hari-hari belakangan ini masing-masing kementerian dan lembaga sedang menjalankan rekonstruksi anggaran supaya efisiensi yang diinginkan oleh Presiden itu betul-betul tepat sesuai dengan arahan yang beliau sampaikan. Karena jangan sampai layanan publik itu terdampak, nggak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik, ya, layanan publik. Jadi ini yang ingin kami sampaikan supaya tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan. Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa, itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi. Kedua, mendesak transparansi pembangunan terkait program makan bergizi gratis, yang seharusnya prioritaskan pendidikan gratis daripada makan. Masyarakat mau berunjuk rasa, masyarakat mau menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan. Yang kedua, kalau ada yang mau menolak makan bergizi gratis karena itu hak, mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara-saudara mereka, teman-teman mereka untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kalau ada orang-orang yang memang bilang kami nggak perlu, mereka bisa menyampaikan hak itu, bisa bilang kami nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berujuk rasa untuk membatalkan, menolak, itu kan menghalangi hak-hak saudara-saudaranya yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Ketiga, menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap menguntungkan segelintir pihak. DPR RI resmi sahkan revisi UU Minerba, ada poin khusus untuk UMKM dan kampus. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 23 Januari 2025. Salah satu poin menariknya adalah prioritas bagi perguruan tinggi dan UMKM untuk mengelola tambang. Selain itu, UMKM juga didukung untuk meningkatkan rantai pasok dalam negeri. Keempat, menolak dui fungsi TNI yang dikhawatirkan mampu mengancam demokrasi. Akan munculnya kembali dui fungsi ABRI itu tidak terjadi. Sekarang bukan dui fungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. Semuanya kita, ada bencana kita di situ. Ya kan? Coba. Jadi jangan berpikiran seperti itu lah. Kan negara demokrasi lah, nggak mungkin kita kayak balik kayak dulu lagi. Khawatir terlalu berlebihan. Sekarang di Papua, yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian mau nyebut fungsi ABRI, udah multifungsi sekarang. Kita jangan berpikir seperti itu ya. Kita untuk kebaikan negara ini. Kelima, menuntut agar Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo segera ditangkap dan diadili. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Keenam, mendesak pengesahan RUU perampasan aset yang selama ini macet di DPR dan tidak ada kelanjutannya lagi. Bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset?
Tidak ada di sini. Ya, tadi beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang Tipikor kami masukkan. Nanti silakan dibaca bahwa pemerintah komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan, dan Undang-Undang Perampasan Aset itu ada di urutan kelima. Ya, supaya jangan bolanya menjadi liar gitu. Saya rasa itu, makasih. Jadi sudah diajukan Pak Menteri, dan Pak Beni berupaya di sini mengaktualisasikan sebenarnya Pak, hak-hak daripada setiap anggota DPR RI, baik itu di AKD manapun. Jadi saya pikir mungkin hanya karena Pak Beninya belum secara rinci membaca, dan memang dari pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset. Ketujuh, menolak program efisiensi negara, yang imbasnya makin banyak PHK dan turunnya income hotel atau tempat wisata. Pengelola Platinum Hotel Tunjungan Surabaya mengeluhkan penurunan okupansi untuk aktivitas meeting, insentif, convention and exhibition atau MICE dan kamar. Hal ini karena ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kita punya 18 meeting room dan 1 ballroom, kalau kosong itu kita juga akan ikut efisiensi, jadi seperti itu. Kemudian dari sisi room, biasanya banyak dari pemerintahan itu selalu perjalanan dinas dari masing-masing pemerintahan, baik itu yang dari daerah ataupun yang dari kementerian. Kedelapan, mendesak Presiden Prabowo Subianto memecat menteri dan staf sus yang dinilai tidak becus. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Demo maraton ini dimulai dari area Patung Kuda Jakarta. Mereka berjalan kaki sembari membentangkan sejumlah spanduk dan orasi hingga yel-yel yang menyuarakan aksi mereka. Dalam orasinya, para mahasiswa ini mengklaim bahwa aksi ini demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun masyarakat mana yang mereka maksud? Padahal sudah jelas. Semua tuntutan mereka sudah terjawab oleh pemerintah. Video ini dibuat sebagai pemersatu bangsa dan negara, supaya rakyat tidak mudah terprovokasi oleh isu ataupun gerakan pecah belah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimana menurut kalian demo para mahasiswa ini? Suarakan dalam kolom komentar. Terima kasih.